Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas berita terupdate mengenai Chelsea ya di channel Bridge of Blue. Ada berita mengenai situasi terkini dari Gary Neville, kekecewaan John Terry yang melihat pertandingan melawan Leeds United, dan juga cerita dari Luka Modric ya dari salah satu podcast itu membuat eh, pernyataan hampir menuju ke Chelsea, dan berita mengenai penjualan Pedro Neto ya, ada rencana penjualan Pedro Neto ke salah satu klub yang memiliki uang yang sangat banyak. Siapakah dia? Akan gue bahas lengkap di video kali ini. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe juga, nyalain loncengnya supaya nggak kelewatan informasi mengenai Chelsea dari Bridge of Blue. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono ya, karena gue akan membahas Chelsea selalu di sana. Kita mulai aja. Berita pertama dari komentar Gary Neville yang lagi-lagi ya membahas soal Chelsea setelah pertandingan melawan Leeds. Menurut Gary Neville, Chelsea memang belum layak untuk menjadi juara di Premier League ya, karena menurut dia Chelsea memiliki pemain yang masih sangat muda dan belum mengerti betul mengenai atmosfer yang ganas di Premier League ya. Karena menurut dia para pemain Chelsea ini sangat kurang ketenangan, tidak ada wibawa, apalagi ketika pemain seperti Reece James itu cuma duduk di bangku cadangan ya. Joe Pedro yang seharusnya bisa meningkatkan performa atau menjadi salah satu peningkatan dari Nicholas Jackson, tapi sejauh ini sangat mengecewakan ya. Dan dia juga mengomentari soal Tosin. Menurut dia Tosin itu benar-benar berantakan, banyak kesalahan, bahkan dia juga membuat rekan setimnya down ya. Nah, kalau komentar Gary Neville ini menurut gue cukup make sense kali ini ya. Memang apalagi sudah diakui Enzo Maresca di press conference sebelum lawan Bournemouth ini ya, bahwa Chelsea memang banyak atau dia meng-highlight soal STV sebenarnya ya, yang kurang paham mengenai rivalry antara Leeds dan juga Chelsea, dan bertandang ke Ellen Road yang memang punya atmosfer yang nggak kalah dari Newcastle dan juga Liverpool ya. Gary Neville udah melihat hal itu dan dia mengomentari itu, dan menurut gue memang butuh waktu dan pembelajaran buat para tim ya untuk membuat kembali atau men-restruct lagi mentalnya sebelum bertemu dengan para tim yang punya stadion yang memang mengerikan secara atmosfer ya. Mengenai Tosin, udahlah kita semua udah sepakat ya dengan Gary Neville mengenai poin kali ini. Berita kedua ada Luka Modric ya. Menurut Luka Modric, dia hampir aja ke Chelsea sebelum ke Real Madrid. Karena pada saat itu memang sebenarnya Luka Modric lebih pengen ke Chelsea karena mungkin dia satu iklim di Premier League ya saat dia bermain di Spurs, dan juga mungkin dia melihat Chelsea pada saat itu adalah salah satu tim yang juga besar ya. Dan pada saat itu tawaran dari Real Madrid belum datang ke Luka Modric dan ke Spurs. Nah, menurut Luka Modric ini dari podcastnya, bahasanya agak susah ya, Newsjeb Pravka gitu ya. Waktu itu saya sempat ingin bergabung ke Chelsea meskipun saya tahu akan sangat sulit. Pada akhirnya itu tidak terjadi dan saya terus bermain, dan mungkin itu justru jadi salah satu musim terbaik saya. Kami finish di peringkat 4 di musim itu. Chelsea memenangkan UEFA Champions League. Ini di musim 2011-12 ya. Musim itu luar biasa, dan setahun kemudian kesempatan yang jauh lebih baik datang, dan pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Mungkin jika saya benar-benar bergabung ke Chelsea, saya tidak akan pernah sampai ke Real Madrid. Jadi 2011-12 pada saat itu Chelsea, Luka Modric mungkin ada desas-desus ya pengen dibeli oleh Chelsea, tapi nggak kesampaian. Akhirnya di musim berikutnya Luka Modric terbang ke Real Madrid dan bergabung dengan Real Madrid, dan the rest is history ya. Kalau menurut kalian pada saat itu Luka Modric kalau sampai ke Madrid, apakah kita akan membeli Eden Hazard atau kita akan stick dengan Luka Modric? Menurut kalian siapa yang jauh lebih baik jika saat itu kita membeli pemain ini? Apakah Luka Modric atau Eden Hazard? Coba gue pengen tahu komentar kalian, siapa di antara dua pemain ini yang bisa jauh lebih baik dan punya impact yang lebih signifikan terhadap Chelsea ya. Berita nomor 3 ini ada John Terry ya, yang nggak puas dengan kekalahan Chelsea melawan United, yang dia unggah di TikToknya dingin-dingin dia pakai jaket, pakai tutup kepala ya, dan dia mengomentari melalui siaran live TikTok ya. Menurut dia betapa buruknya performa ini ya. Semua yang saya bilang tentang Leeds ya, mereka agresif, para fans akan sangat bersemangat, dan atmosfernya juga sangat hostile. Kami datang dan menyamai intensitas mereka atau menurunkan intensinya sejak awal. Dari yang saya lihat, kami jelas tidak melakukan itu di babak pertama. Dan gue setuju ya, kita sangat lempem di babak pertama, nggak punya inisiatif dan lebih kepada proaktif ya. Jadi ya, dan lebih kepada reaktif, dan itu juga sangat buruk ya penampilan yang dilakukan oleh para pemain Chelsea di pertandingan melawan Leeds ya. Kita tidak boleh mengikuti dua performa luar biasa dengan penampilan seperti ini dengan cara seperti itu ya. Kita tidak akan pernah jadi penantang gelar. Jadi maksud John Terry, lo main bagus di Barcelona melawan Arsenal, tapi pada saat melawan Leeds itu drop, dan ini juga sudah dikomentari dengan oleh Gary Neville juga ya, punya poin yang sama ya. Jadi ini cukup common ya untuk dinilai oleh para pemain-pemain legenda ini ya.
Sayangnya inilah yang akan menghukum kita ya. Kita masih tidak berpengalaman. Kalau kamu pergi ke tandang melawan Leeds dan bahkan tidak tahu apa yang kamu hadapi, maka kamu harus datang ke sana dengan menunjukkan pertarungan, menyamai intensitas Leeds dalam setiap aspek, lalu baru mendapatkan hak untuk bermain. Ya, itu dia maksud John Terry ya. Jadi kalau mungkin di Inggris ini lebih kepada rivalry-nya ya, misalnya kayak Chelsea ke Spurs gitu ya, atau Chelsea ke Newcastle. Jadi John Terry berharap seluruh pemain itu sudah paham betul atmosfer apa yang akan dihadapi di stadion itu. Jadi nggak bisa seluruh stadion dianggap sama, kelihatannya nggak seperti itu ya. Ya ini masuk akal sih. Memang mentality para pemain mungkin yang zaman sekarang ya, dengan yang kita lihat pada saat zamannya Terry, Lampard, Drogba itu kelihatannya agak jauh berbeda ya. Kalau zamannya John Terry, Drogba dan Lampard itu seluruh tim tuh kelihatannya memang secara mental sudah siap untuk memenangkan pertandingan ya, dan punya semangat juang yang tinggi. Jadi dari peluit babak pertama itu seluruh tim dan para pemain tuh sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jadi nggak ada lagi tuh yang nunggu-nunggu momentum lah dan apalah dan inilah. Jadi semua sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya dari babak pertama. Jadi itu yang membedakan menurut John Terry mentalitas dan apakah Chelsea mampu memenangkan Premier League di musim ini atau enggak ya. Ya semoga aja nanti Chelsea bisa belajar dari kejadian melawan Leeds ini, karena kita akan masih bertandang ke St. James Park, ke Anfield juga, di mana itu adalah stadion-stadion yang juga angker di Inggris ya, dan semoga aja para pemain siap untuk memenangkan pertandingan di stadion tersebut ya. Nah, berita berikutnya ini ada pujian dari Pep Guardiola buat Enzo Maresca yang dilansir dari CFC Daily. Pep Guardiola yang dikutip dari BBC Sport ya, mengatakan bahwa Maresca itu one of the best manager in the world. Enzo Maresca, saya tahu dia karena memang dia sempat menjadi asisten pelatihnya Pep Guardiola saat Manchester City treble winner ya. Dan menurut dia Enzo Maresca ini kurang dihargai ya, mendapatkan do not get enough credit, memenangi Club World Cup, Conference League dan berhasil mengantarkan Chelsea kualifikasi ke Liga Champions. Itu tentu sangat sulit dengan para pemain muda ini ya. Jadi itu sangat-sangat luar biasa, dan menurut Pep Guardiola Enzo Maresca harus diberikan apresiasi yang lebih lagi ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapatnya Pep Guardiola? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Berita berikutnya ada absennya Lavia yang masih belum tahu kapan akan kembali ya. Baru aja Enzo Maresca menyatakan di press conference itu mengenai kondisi dari Romeo Lavia ya. Ditanya kapan akan kembali, Enzo Maresca tidak bisa menjawab karena dia nggak tahu kapan Romeo Lavia bisa kembali, dan ini adalah masalah otot ya. Jadi ini benar-benar agak sedikit tricky menurut Enzo Maresca ya. Dan ini tentu menjadi pukulan yang sangat berarti buat Chelsea. Lavia udah absen ya dari awal dia bergabung, hanya bermain mungkin sekitar 30 game. Walaupun di setiap dia bermain, kita bisa lihat bagaimana kemampuan Lavia di Chelsea, dan itu menjadi nilai positif lah ya. Tapi dengan ketidakberadaannya, banyak yang absen, injury prone ini, gue sih punya agak sedikit consider harapan mungkin Lavia bisa dilepas saja lah selama masih ada apa yang mau membeli dia dengan harga yang mungkin pantas ya. Karena percuma juga kita nggak bisa memainkan Lavia selalu absen, injury prone, dan bisa menjadi pukulan yang telak buat Chelsea ya kalau seandainya kita sedang membutuhkan midfield rotation kayak sekarang. Lavia, Esugo, dua-duanya cedera, dan Esugo juga sudah dinyatakan harus setback dulu, jadi nggak bisa langsung dimainkan ya di 3 pertandingan ini, di mana harusnya Esugo bisa menjadi salah satu backupnya Moises Caicedo dah. Itu juga salah satu yang pelik banget ya di lini tengah kita. Jadi mungkin Lavia kalau misalnya ada yang mau lepas dengan harga yang bagus, mungkin kita bisa consider Adam Wharton atau siapalah yang bisa membantu lini tengah Chelsea ya. Dan berita terakhir ini berita yang paling wow ya, dikutip dari forum The Secret Source. Ini adalah salah satu forum undergroundnya Chelsea FC ya di luar negeri. Dan kalau gue lihat sih cukup valid ya, karena hampir seluruh fanbase Chelsea luar negeri ini mengacu ke kanal ini ya. Eksklusif, Al Nassr dan Al Hilal want Pedro Neto. Al Hilal have contacted Neto agent but no yes from the player yet. Chelsea would entertain a sell and don't see him as untouchable with Quenda coming in. Chelsea would demand in excess of 80 million euro. Jadi Al Hilal dan Al Nassr ini berencana untuk merekrut Pedro Neto ya. Sudah mulai dikontak agentnya, entourage-nya Pedro Neto. Ditanyakan kira-kira Neto mau apa enggak nih buat join ke Al Nassr dan Al Hilal. Tapi Neto sendiri sampai saat ini belum menyatakan setuju untuk bergabung. Jadi belum ada tawaran yang resmi dari Al Hilal dan Al Nassr ya. Tapi
Chelsea katanya ini mungkin menurut ring satu orang-orang internalnya Chelsea ya, bersedia jika penawaran itu sampai ke 80 juta euro untuk melepas Pedro Neto ya. Nah, kalau gue pribadi, pendapat gue, menurut gue soal situasi ini, pertama Pedro Neto adalah salah satu pemain yang bisa dibilang cukup senior ya, walaupun masih berumur 25 tahun, tapi hierarkinya di Chelsea ini menurut gue cukup berpengaruh ya, di antara para pemain muda lain. Yang pertama itu. Yang kedua, Cuenda datang tentu belum bisa langsung memberikan impact sebesar Pedro Neto ya. Jadi untuk menggantikan Pedro Neto dengan Cuenda, menurut gue itu masih sangat jauh. Sudah ada beberapa contoh, Esteva William walaupun datang dengan skill dan kemampuan yang luar biasa dan juga punya harapan untuk menjadi the next gen-nya winger Chelsea, tapi sampai saat ini kita belum bisa menyebutkan bahwa Esteva adalah salah satu winger yang reliable ya untuk bisa selalu tampil maksimal dan mengeluarkan performa terbaiknya ya. Cuenda dan Esteva William ini mirip-mirip lah, sekitar masih di bawah 20 tahunan, mungkin 17-18 tahun. Dan itu tentu akan menjadi obstacle buat Chelsea untuk mendapatkan Premier League ya di musim depan seandainya Pedro Neto memang dijual di transfer summer nanti ya. Yang kedua, Jimmy Gittens juga udah ada. Itu juga menjadi salah satu contoh bagaimana Jimmy Gittens yang sangat bersinar bersama Dortmund, tapi once masuk ke Premier League masih membutuhkan waktu lagi. Dan ini tentu akan membuat set down lini serangnya Chelsea ya seandainya Pedro Neto ini dijual menurut gue ya. Alejandro Garnacho yang sudah siap pun belum tentu bisa reliable juga untuk menjadi winger yang punya penampilan yang eksepsional seperti Pedro Neto. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Pedro Neto ini adalah salah satu multitasking player ya yang bisa bermain dimanapun, berperan sebagai defense dan attack, dan benar-benar sebagai salah satu tim player yang bisa ngeblend ya untuk membantu timnya mengembangkan permainan di setiap pertandingan. Gak banyak, sekali lagi yang gue bilang, pemain dengan kemampuan seperti Pedro Neto. Kalau dulu kita punya Maluda, kita punya Kalu yang bisa selalu membuka ruang buat Anelka dan Drogba, membuat GA, sehingga kalau kita lihat seakan-akan dua pemain itu nggak punya kontribusi buat Chelsea, tapi sebenarnya dua pemain itu adalah pemain yang rela mengorbankan egonya ya, untuk tidak mencetak gol dan assist, untuk tidak mendapatkan ruang yang baik untuk mereka melakukan situasi yang bisa menguntungkan mereka, tapi mereka lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada para pemain lain. Nah, ini yang gue lihat dari Pedro Neto. Mungkin nggak terlalu bersinar seperti Cole Palmer gitu ya, seperti Esteva William, tapi menurut gue perannya Pedro Neto ini sangat penting. Terbukti pertama kali Pedro Neto nggak dimainkan sebagai starting 11 di pertandingan melawan Leeds, Chelsea langsung kebobolan dan kita sangat kedodoran permainannya ya. Di babak kedua saat dia masuk, permainan Chelsea jauh lebih berkembang ya. Dan ini udah benar-benar eye test membuktikan bahwa Pedro Neto ini adalah pemain yang menurut gue cukup valuable untuk Chelsea. Dan untuk dijual ke Al Nassr tahun depan 80 juta, kita masih bisa dapat lah 80 juta dari sponsor sebenarnya ya, kalau misalnya Chelsea memang serius mendatangkan sponsor. Jadi menurut gue kalau gue bisa kasih email sih jangan dijual gitu Pedro Neto ya ke para sporting director Chelsea ya. Tapi ya kita lihatlah nanti apakah Chelsea bisa menahan ini atau enggak, karena sekarang loyalitas baik dari klub maupun pemain agak-agak sulit ya sekarang, berbeda dengan saat-saat mungkin di era-era 2010 ke bawah saat kita baru-baru nonton bola gitu, dan ya sangat jauh berbeda lah. Sekarang mungkin klubnya juga bisa nggak loyal dengan pemain, pemain juga begitu ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian pro terhadap penjualan Pedro Neto atau kontra? Dan kasih pendapat kalian seberapa berharga Pedro Neto buat Chelsea untuk beberapa tahun ke depannya. At least 5 tahun ke depan lah. Sampai kita bisa mendapatkan Premier League atau Champions League. Karena itu adalah perjalanan yang akan sangat berat ya. Coba tulis di kolom komen. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes. Kasih pendapat kalian di kolom komen. Dan yang paling penting klik tombol subscribe di bawah ya. Nyalain loncengnya supaya nggak kelewatan berita mengenai Chelsea di Bridge of Blue. Kalian juga bisa follow gue di Instagram untuk update terus berita mengenai Chelsea. Dan kalian bisa belanja jersey klasik dengan kualitas modern di Jersey Megastore. Tinggal scan aja QR code di sini. Check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi itu dia. Thanks for watching. Tetap dukung Chelsea. Once blue, always be blue. Up to Chelsea.